Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nasari, NIM 43040200096, kelas 2D Psikologi Islam. Video ini dibuat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan 1 dengan dosen pengampu, Ibu Setia Utami, Magister Psikologi. Teori yang saya gunakan dalam pengamatan ini yaitu teori perkembangan kognitif. Dengan judul Perkembangan kognitif pada anak usia 8 bulan tanpa kasih sayang kedua orang tua dan pengaruh ibu yang memiliki penyakit psikis. Pengamatan ini saya lakukan pada anak usia 8 bulan. Dengan variabel pengamatannya adalah perkembangan kognitif pada anak usia dini. Rumusan masalah pengamatan ini yaitu bagaimanakah perkembangan kognitif pada anak usia 8 bulan tanpa kasih sayang kedua orang tua dan pengaruh ibu yang memiliki penyakit psikis. Tujuan dari pengamatan ini adalah mengidentifikasi perkembangan kognitif pada anak usia 8 bulan tanpa kasih sayang kedua orang tua dan pengaruh ibu yang memiliki penyakit psikis. Menurut Desmita, kognitif adalah istilah yang digunakan para psikolog untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Kemudian perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungan. Kognitif berhubungan dengan intelijensi. Kognitif lebih bersifat pasif atau statis, yang merupakan potensi atau daya untuk memahami sesuatu. Sedangkan intelijensi lebih bersifat aktif, yang merupakan aktualisasi atau perwujudan dari daya atau potensi tersebut, yang berupa aktivitas atau perilaku. Teori perkembangan Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Teori Piaget juga merupakan akar dari revolusi kognitif pada saat ini yang menekankan pada proses mental. Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai produk usaha anak untuk memahami dan bertindak pada dunia mereka. Perkembangan kognitif pada bayi usia 8 bulan. Perkembangan kognitif pada bayi usia 8 bulan dapat dilihat dari minatnya yang sudah mulai mengeksplor atau mengenal barang-barang baru. Sekecil akan mulai tertarik pada banyak hal dan mempelajarinya secara cepat. Di usia ini, bayi akan mulai belajar konsep tentang sebab dan akibat. Sehingga Anda mungkin akan melihatnya mulai senang melempar barang-barang dengan tujuan si kecil untuk melihat konsekuensinya yang akan terjadi. Bayi juga akan mulai mengenal posisi benda yang ada di kamarnya atau di rumahnya, sehingga saat benda tersebut berpindah tempat, ia akan mencarinya. Si kecil juga sudah mulai memiliki benda favoritnya, seperti boneka atau selimut kesayangannya. Perkembangan bahasa bayi juga sudah mulai lebih baik. Kata-kata seperti mama atau baba akan keluar dari mulutnya. Bayi juga sudah mulai mengerti kata tidak. Saat bayi berbicara, bayi juga sudah mulai menggunakan tangannya atau menggerak-gerakkan tangannya. Beberapa hal ini juga dilihat sebagai perkembangan bayi usia 8 bulan secara kognitifnya. Hal-hal tersebut antara lain yaitu yang pertama, merespon saat diajak berbicara dengan mengeluarkan suara-suara. Yang kedua, mengenali wajah-wajah familiar. Yang ketiga, suka melihat cermin. Yang keempat, merespon ketika dipanggil namanya. Yang kelima, belajar mengenali dunia dan lingkungan sekitarnya dengan
sentuhan dan indera perasa. Yang keenam, dapat melihat objek yang diinginkan dari seberang ruangan. Dan ketujuh, mengerti kata-kata dasar yang sering diucapkan. Untuk meningkatkan perkembangan kognitif pada anak usia 8 bulan, Anda bisa mulai meningkatkan intensitas komunikasi pada si kecil. Ajak mereka berbicara dan berikan mainan yang berwarna. Sejumlah hal tersebut dapat membuat si kecil mengenal lebih banyak kata, sekaligus merangsang kemampuan kognitifnya. Hasil pengamatan. Bayi ini lahir dari seorang ibu yang memiliki penyakit psikis sejak usianya masih sangat muda. Ketika si ibu melahirkan pada hari pertama, mental si ibu terlihat cukup baik. Kemudian banyak saudara dan tetangga yang menjenguknya. Di situ terjadilah perkumpulan banyak orang dan mengakibatkan si ibu ini mengalami kambuh penyakit psikisnya. Penyakit psikis yang diderita oleh ibunya didiagnosa oleh dokter yaitu bipolar atau berkepribadian ganda. Ketika penyakit psikisnya kambuh, sang ibu memiliki kepribadian yang sangat pasif. Tidak bereaksi sama sekali, tidak mau melakukan apapun, dan tidak berbicara sama sekali. Dan kepribadian yang lainnya yaitu kepribadian yang sangat aktif atau agresif dan emosional. Kepribadian ini sering membuatnya marah-marah dan mengamuk dengan kekerasan yang dilakukannya seperti memukul, menampar, dan lain sebagainya. Karena hal tersebut, si kecil tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu, dan juga tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, dikarenakan ayahnya lebih memerhatikan ibunya dan fokus pada pengobatan ibunya. Pada hari ketiga, si anak sudah tidak diberikan ASI eksklusif dari ibunya, sehingga si kecil diberikan ASI pendamping sejak saat itu hingga sekarang berusia 8 bulan. Dari hasil pengamatan dan wawancara saya kepada orang terdekatnya atau orang yang mengasuhnya, maka dapat dilihat perkembangan kognitifnya antara lain. Yang pertama, si kecil dapat dikatakan aktif dan sangat lincah dibandingkan anak seusianya pada umumnya. Kemudian yang kedua, sejak usia 7 bulan, si kecil sudah dapat merangkak, maju dan mundur, serta mampu duduk sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga, pengakuan dari orang terdekatnya, si kecil sejak awal hingga sekarang tidak pernah sekalipun muntah seperti bayi pada umumnya yang seringkali muntah dengan alasan tertentu. Pada usia 8 bulan, si kecil sudah mampu merespons saat dipanggil namanya. Kemudian, si kecil sudah mampu berdiri sendiri dengan sedikit bantuan dari orang lain. Lalu si kecil sudah mampu mengucapkan kata mama atau baba, serta kata-kata dasar lainnya yang masih cukup belum jelas. Kemudian si kecil sudah mampu mengenali orang-orang sekitarnya, dan si kecil mampu mengenali benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan si kecil sudah mampu meraih dan mengambil benda yang diinginkannya. Pengaruh ibu yang memiliki penyakit psikis. Sebab tidak ada asuhan dari seorang ibu dan tidak ada kasih sayang dari seorang ibu, maka si kecil tidak cukup akrab dengan ibu. Bahkan si kecil akan cenderung memilih neneknya atau yang mengasuhnya daripada sang ibu. Karena si kecil tidak diberi ASI oleh ibunya, sehingga si kecil tidak mengenal ASI dari ibu. Pernah dicoba ketika usianya sudah 7 bulan, untuk disusui oleh ibunya ketika kondisi ibunya cukup baik. Namun sang bayi menunjukkan reaksi yang tidak mengerti akan hal tersebut dan menolak untuk disusui oleh ibunya. Hal tersebut disebabkan karena faktor yang tidak terbiasa sejak kecil. Menurut pandangan Islam, pemberian ASI itu merupakan perintah dari Allah. Al-Quran pun sudah memaparkan dengan jelas perkara tentang menyusui ini. Tertulis pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang memiliki arti, dan bagi para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya 2 tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Selain itu, menyusui juga mampu membuat si kecil nyaman dan merasakan kasih sayang dari seorang ibu.
ibu juga akan lebih mengenal anaknya. Kesimpulan, menurut dari hasil pengamatan saya, si kecil menjadi aktif serta lincah dan memiliki perkembangan kognitif yang baik. Meskipun tidak mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun keluarga sekitarnya sudah cukup memberikan kasih sayang kepada si kecil dan mendapat perhatian dari banyak orang, sehingga si kecil tidak merasa kesepian. Salah satu faktor yang membuat si kecil aktif yaitu karena faktor lingkungan dan sering bertemu banyak orang sebagai pengasuhnya yang memiliki karakter dan kepribadian masing-masing. Sehingga hal tersebut dapat melatih sang anak untuk membedakan orang di sekitarnya dan memengaruhi perkembangan kognitif yang cukup baik. Sekian presentasi pengamatan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Ya Allah, nyok.